Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Pak Wayan Koster, Gubernur Bali. Pak, memang kita semua sepakat, Pak, ya. Kita berharap Ya, kan ekonomi kita bisa bangkit dengan pulihnya ya, kesehatan kita, begitu. Nah, ya. selain wisatawan yang sudah akan masuk hari ini, persiapan atau konsep-konsep perekonomian masyarakat yang bisa harus juga segera bangkit, seperti apa, Pak Wayan? Dengan serbuan wisatawan yang akan dibuka hari ini. Begini Mas, dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini adalah eh, momentum untuk eh, melakukan penataan secara ulang mengenai perekonomian di Bali. Yang selama ini sepenuhnya bergantung pada satu kantung pariwisata. 54% lebih eh, perekonomian Bali itu ditopang oleh pariwisata. Dan pariwisata ini adalah dunia yang sangat sensitif sehingga tidak menjamin adanya keberlanjutan perekonomian di Provinsi Bali. Nah, oleh karena itu kami sedang menata ekonomi di Bali ini dengan sumber daya lokal yang menjadi kekuatan potensi di Provinsi Bali. Pariwisata itu akan menjadi posisi dalam bonus atau benefit daripada perekonomian Bali. Yang akan menjadi andalan itu adalah pertanian, kelautan, kemudian industri, IKM, UMKM, kemudian ekonomi kreatif dan digital, dan terakhir baru pariwisata. Ini yang sudah kami rancang akan mulai diterapkan pada tahun 2022. Nah, dalam jangka pendek, pariwisata karena pengaruhnya sangat besar, itu tetap akan menjadi langkah utama untuk pemulihan sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian Bali. Namun pariwisata yang akan kami sasar ke depan adalah pariwisata yang berkualitas dan yang sehat, yang betul-betul memiliki uang yang cukup, jangan cuma berwisata sebentar terus nggak belanja balik gitu. Jadi kita membutuhkan wisatawan yang berduit, yang waktu tinggalnya di Bali lebih lama, kemudian juga berbelanja di Bali, belanja produk-produk lokal di Bali, kemudian juga dia menghormati budaya Bali, orang-orang yang betul-betul menjaga lingkungan dengan baik beserta kearifan lokal Bali, dan yang utama juga adalah menghormati peraturan perundang-undangan di negara kita ini. Ya, ini dia. Ini dia Pak Gubernur. Iya. Ya, Pak Gubernur, yang ingin saya tanyakan juga, bagaimana juga Pemprov akan mengawasi, tentunya kan berkoordinasi dengan TNI dan Polri, serta Pol PP di lapangan, mengawasi keberadaan wisatawan yang nanti akan masuk ke Bali, agar tetap mematuhi protokol kesehatannya. Saya mengkhawatirkan terjadi kerumunan di entah itu bar kah atau kafe kah, ya itu yang dikhawatirkan. Ya, itu cukup penting juga, Pak. Pertama mengenai hotel, itu sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali sebanyak 35 hotel yang telah memiliki sertifikat standar CHSE yang betul-betul diawasi secara ketat. Kemudian untuk transportasinya, para wisatawan juga disiapkan oleh hotel dengan standar CHSE yang ketat. Semua titik itu dijaga oleh TNI dan Polri, kemudian juga Satgas, dan kemudian setiap hotel itu juga memiliki Satgas atau tim untuk mengelola penanganan COVID-19 di hotelnya masing-masing. Begitu juga di destinasi wisata. Dan kami tindak tegas. Kalau ada wisatawan mancanegara yang melanggar protokol kesehatan, seperti yang kemarin terjadi pada tahun 2020, juga 2021, kami langsung deportasi. Kami melakukan pengawasan ketat bersama Kanwil Kumham. Ya. Baik, nanti saya kembalilah kalau gitu, kalau menemukan wisatawan asing yang langgar prokes, saya lapor ke Pak Gub langsung. Oh iya, tapi ternyata langsung. tidak hanya di tapi kan tidak hanya di Bali ini yang juga sudah membuka wisatawan. Ya. Ya, karena tidak hanya di Bali yang juga membuka wisatawan, ini kan di Sulawesi Utara kan juga membuka di Manado. Kita akan pantau ya bagaimanakah kondisi di Bandara Samratulangi. Sudah ada rekan kita Marwan Dias di sana. Marwan. Ya, Maria, Arif Fadil dan juga pemirsa, memang sejak tanggal 17 September 2021 Bandara Internasional Samratulangi Manado membuka penerbangan ke Bandara Internasional Changi Singapura. Nah, sejak dibukanya penerbangan internasional hingga dengan saat ini sudah
kurang lebih 1.718 turis asing yang masuk di Manado dan didominasi oleh WNI yang pulang ke kampung halamannya. Begitu, Maria. Ya, untuk pagi ini adakah data yang juga akan tiba di Bandara Samratulangi? Ya, Arif, memang pesawat Scott Tiger Air dari Bandara Changi, Singapura hanya melayani rute penerbangan ke Bandara Samratulangi Manado ini 1 minggu 2 kali di hari Rabu dan Jumat. Begitu, Arif. Apakah ada beberapa wisatawan yang masuk ke tanah air yang ternyata tidak melengkapi atau tidak dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita? Ya, memang sejauh ini belum ada wisatawan atau warga yang masuk ke Bandara Internasional Samratulangi Manado yang tidak melengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Gitu, Arif. Para wisatawan yang masuk melalui Bandara Internasional Samratulangi memang dijaga ketat oleh petugas setempat, di mana wisatawan yang turun langsung dilakukan PCR test, kemudian barang bawaan disemprot melakukan disinfektan, kemudian dilakukan karantina selama 8 hari di Pulau Bangka, kemudian ada beberapa hotel yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Baik. Oke, terima kasih Marwan Dias informasinya pagi hari ini di sana. Kita lanjutkan lagi dialog. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, apa yang bisa Anda sampaikan dari pemerintah mewakili dalam hal ini agar nantinya masyarakat kita pun juga aman, kemudian juga wisatawan asing bisa kembali berwisata ke Indonesia untuk Kita meningkatkan jadi tuan ekonomi rumah kita. yang menyambut dengan senyum lah. Kan, nah, gitu, ya. Mas Heri. Bukan dengan was-was, Mas Heri. Ya, kunci dari pembukaan ini ya untuk wisatawan asing adalah patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan dan melakukan sejumlah aturan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat gitu. Kalau kemudian regulasinya sudah dibuat sedemikian rupa, sedemikian ketat dan ideal, kita berharap juga di lapangan pelaksanaannya juga sama. Jadi tidak ada kompromi buat karantina ini untuk memastikan sebelum WNA harus sadar juga ketika datang di Indonesia harus berasal di hotel terlebih dahulu dan 2 kali PCR. Dengan begitu ketika WNA atau wisatawan asing ini kemudian menikmati situs-situs pariwisata di Indonesia, mereka tidak sedang membawa virus, dan juga memastikan bahwa mereka sehat sehingga mereka juga bisa pulang ke negaranya masing-masing dalam kondisi sehat. Demikian, Mas. Baik. Baik, Dr. Diki, dari Anda catatan poin-poinnya mungkin terakhir singkat saja. Ya, bahwa pertama risiko selalu ada, tidak ada nol risiko. Dan untuk mengurangi, saya mengusulkan bahwa sebenarnya kriteria negaranya itu bukan hanya test positivity rate-nya saja, tapi level transmisinya. Karena tadi kan adalah kasus yang atau di level setidaknya kasus yang kedua itu yaitu yang dari kasus impor. Nah, 2 itu sebetulnya tidak perlu ada karantina sebetulnya, tapi harus direct flight. Jadi penerbangannya langsung nggak boleh ada transit. Nah, itu bisa diterapkan tanpa perlu karantina. Dan di luar itu, walaupun tes positivity rate-nya jauh di bawah, tapi kalau level transmisinya di level 3, 4, seperti Indonesia kan juga level 4 nih. Nah, itu harus ada masa karantina yang memadai. Nah, ini yang bisa kita beri opsi yang win-win solution ya, misalnya di resort ataupun hotel yang memadai. Dan pesan pentingnya adalah bahwa ingat, setiap liburan, setiap apalagi Nataru ya, itu rata-rata peningkatan kasus itu 20%. Kasus infeksi maupun kasus di rumah sakit. Bahkan tes positivity rate-nya bisa 2 kali lipat. Nah, ini yang harus dicegah. Karena begini, ini juga adalah momentum, tadi kata Pak Gubernur, momentum untuk membuktikan sekali lagi Bali bisa, Indonesia bisa, gitu, untuk menumbuhkan kepercayaan dari wisatawan mancanegara bahwa kita sudah punya protokol yang aman dan efektif. Ini yang harus dilakukan. Dan juga ingat, jangan sampai juga ini menjadi beban di lokasi atau destinasi wisatanya karena terjadi misalnya kluster. Nah, standar untuk membuat ini lebih aman, ya sepertinya seperti Bali harusnya cakupan vaksinasi lengkapnya setidaknya di atas 80%, bahkan kalau bisa 85%. Nah, ini yang harus jadi ujung terakhir dari penguatan untuk mencegah terjadinya pemburukan. Itu Mas Arif. Baik, Dr. Diki Budiman, terima kasih.
Gubernur Bali, Wayan Koster, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak, kita jaga Bali dan Indonesia dari COVID-19, dan juga Mas Heri Trianto, terima kasih atas waktunya pagi ini. Salam sehat selalu untuk Anda bertiga. Ya, terima kasih semuanya. Salam Salam sehat. sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gup. Terima kasih. Kiki. Ya. Oke, kita akan kembali pemirsa, Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi usai jeda, jadi tetaplah bersama kami.